Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Kita sudah sampai ke dalam surat An-Nasr. Tafsiru suratin Nasri. Tafsir surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk Islam, masuk agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab artinya yang diajak bicara di sini. Khitab artinya yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasrullah apa itu nasrullah? An-nasru huwa taslitullah al-insana. Pertolongan itu artinya campur tangan Allah kepada manusia, ala aduwihi, untuk menghadapi musuh-musuhnya. Bihaitsu yatamakkanu minhu wa yahdalu wa yakbatahu. Dengan itu maka manusia itu bisa merendahkan atau mengalahkan musuh-musuhnya. Artinya manusia sendiri lemah untuk melawan atau menghadapi musuh-musuhnya. Itu dibutuhkan yang namanya pertolongan Allah, yang disebut dengan An-Nasru. Sampai keselamatan kita pun di dunia dan akhirat itu tergantung dari pertolongan Allah. Maka Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wan nasru, pertolongan itu a'dhamu sururin, paling besarnya yang menyenangkan. Yahsulu lil abdi, yang dirasakan oleh hamba. Jadi perasaan yang paling besar bagi hamba itu kalau hamba itu apa? Mendapat pertolongan. Untuk umum ya, pertolongan dalam masalah apa saja. Fi a'malihi, pertolongan Allah bagi untuk melaksanakan amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba. Seperti kita bisa ngaji, bisa sholat. Kok bisa kamu begitu? Kita seringnya menjawab atas pertolongan dari Allah. Ala aunillah, aun itu pertolongan.
menunjukkan bahwa kita ini mutlak butuh pada Allah. Untuk bisa menjalankan yang diperintah Allah, untuk bisa menjalankan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, butuh juga pertolongan Allah. Li'annal muntasar karena orang yang ditolong yajidu nuswatan azimatan, dia sangat, orang yang ditolong itu akan merasakan kegembiraan yang sangat, wa farhan wa torban. Farhan itu juga gembira, senang. Kapan orang itu senang, bahagia, itu kalau ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Lakinnahu, kalau di sini amalan ya, umum amalannya, amalan apapun. Hatta misalnya orang itu mencuri ya, dongkel tembok pakai linggis, begitu terbuka, wah ini kita ditolong oleh Allah, gitu ya. Bisa mencuri misalnya. Nah, lakinnahu idza kana bihaqqin fa huwa khairun. Kalau pertolongan itu terhadap perbuatan baik, pertolongan Allah terhadap perbuatan baik, kalau dengan cara yang benar, fa huwa khairun, maka nasrun di situ baik. Jadi belum tentu pertolongan Allah itu baik. Nasrun itu pertolongan, tapi belum tentu baik. Nah, kadang seperti sekarang ya, kita lihat orang kafir kadang ditolong oleh Allah menghancurkan muslimin. Kalau yang sekarang lagi hangat itu di mana itu? Palestina, Gaza. Itu yang menang orang kafir. Kok bisa menang? Itu karena pertolongan Allah. Apakah itu pertolongan Allah baik pada Bani Israel, pada Yahudi? Itu tidak. Baru kalau mencocoki amalan itu, perbuatan itu mencocoki kebenaran, baru nasrun itu baik. Karena umat Islam itu kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Nah, wa qad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, telah sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda, nusirtu birrubi masirata syahrin. Aku ini ditolong oleh Allah dengan ru'ub. Ru'ub itu kegelisahan yang Allah berikan ke hati musuh. Jadi hati musuh itu sudah ketakutan. Itu selama sebulan kata Rasul. Sebelum perang itu, sebulan sebelumnya itu musuh sudah ketakutan, sudah depresi dulu. Ai anna aduwahu mar'ubun minhu, maksudnya musuhnya itu ketakutan. Idza kana bainahu wa bainahu masafata syahrin, padahal itu masih sebulan sebelum perang. Sampai ketika Abu Jahal mau berangkat itu enggak jadi itu berangkat, enggak karena ketakutan. Karena waktu sebelum berangkat, jauh sebelum terjadinya perang Badar itu, Rasul pernah dimintai tolong orang Badui yang dikemplang oleh Abu Jahal, minta tolong ke orang Quraisy, orang Badui itu. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ngeprang Nabi juga. Itu loh, kalau mau minta tolong itu loh ke orang yang duduk itu, minta tolong ke Nabi. Betul dilayani oleh Nabi. Begitu datang ke rumah Nabi, begitu ngetok pintunya, Abu Jahal marah, saya bunuh kamu. Nabi mengatakan, kamu yang akan dibunuh.
perkataan kamu yang akan dibunuh itu yang nyantol di hati, ceket di hatinya Abu Jahal. Itu padahal jauh sebelum perang Badar. Nah, karena Abu Jahal sendiri tidak pernah menuduh jelek pada Nabi dan tidak pernah mengatakan Nabi itu ucapannya dusta. Artinya mesti benar gitu. Mesti benar. Berapa kali Abu Jahal nyakiti Rasul, ngangkat batu sudah di atas, sudah diangkat, tapi oleh Allah ditolong dengan ada unta yang besar katanya, sehingga Abu Jahal lari terbirit-birit mau menggigit Abu Jahal. Warrubu, arrubu, tadi apa rubu? Rasa takut ya. Asyaddu syai'in yaftuka bil adu. Rubu ini merupakan paling besarnya pertolongan yang Allah berikan untuk menolong kamu menghadapi musuh. Nah, walaupun senjatanya canggih, kalau orangnya sudah stres, bisa-bisa kena temannya itu, atau kena dirinya sendiri, atau dia minimalnya nggak bisa maksimal menggunakan senjatanya. Kalau sudah Allah tanamkan ar-rubu di hatinya, ini pertolongan Allah kepada musuhnya. Li'anna man hasala fi qalbihi ar-rubu, karena barang siapa di hatinya merasakan rubu ini, rasa takut, kegelisahan, la yumkin an yathbuta abadan, dia tidak mungkin kokoh. Kalau lutut itu mungkin sudah getar, kata orang sini sudah terkencing-kencing sebelum ketemu musuh. Dulu zaman tahun 2000 waktu kita Laskar Jihad di Ambon, di hutan sama-sama ketemu, sama-sama kaget sebenarnya. Tapi orang Nasrani kelihatan Laskar Jihad jenggotnya tebal gitu, wah terkencing-kencing di situ sambil lari di hutan teriak-teriak. Bukan lihat lakinya, lihat istrinya saja mereka sudah ketakutan karena belum pernah ketemu. Dikira apa nih, hitam-hitam jalan, ndak ada matanya, ndak ada, karena pakai tutup cadar itu ya. Apa itu hitam-hitam, dikira senjatanya Laskar. Itu bini Laskar gitu, kata orang, itu bini Laskar. Nah, itu artinya ru'bu. Bal saya tiru toironirih, bahkan dia akan terbang jiwanya, keberaniannya akan hilang seperti terbangnya angin. Nah, tapi ini ketika yang berjuang itu memang pejuang ya, mujahid betul. Memang dari asalnya para pejuang. Dan itu Masya Allah hasil pengajaran Nabi itu dalam waktu cepat itu Rasul sampai kepada puncak tertinggi pengamalan Islam. Buktinya anak-anak kecil yang masih di bawah umur 10 tahun itu sudah pada rame-rame izin ke Nabi untuk ikut perang. Izin. Banyak yang tidak diizinkan karena belum bisa, sampai dites dulu, coba main pedang dulu bagaimana. Kita mungkin belum pernah ya latihan pedang ya. Nah. Sampai kisahnya yang bunuh Abu Jahal siapa itu? Anak kecil-kecil. Ya, mungkin Abu Jahalnya nggak sadar ini anak main di sini sih. Nggak tahu kalau dia yang mau menggal lehernya. Dan itu ketika dipenggal lehernya diputus oleh anak-anak kecil ini, tidak kuat bawa, ini dia teng-teng gitu, dia teret-teret gitu, dibawa ke Nabi. Ini loh musuhmu ya Rasul. Tahu ini musuh, tahu bahwa mereka niat berjihad membela agama Allah. Nah, dan itu mendorong kita nggak ada
musuh orang kafir yang harus kita hadapi dengan pedang. Tapi jihad itu bukan hanya melawan orang kafir. Kata Rasul, al-mujahidu man jahada nafsahu. Mujahid itu orang yang memerangi nafsunya. Karena jiwa jihad itu bisa hilang, jiwa perang itu bisa hilang. Sampai Nabi mewanti-wanti, barang siapa yang di hatinya tidak terbesit ingin berjihad, ingin mati syahid, maka dia mati nifak, mati dalam keadaan munafik. Kenapa kok bisa hilang sifat jiwa berjuang, jiwa berdakwah, berjihad? Karena cintanya manusia pada dunia. Itu yang melunturkan. Rasul bersabda, yusaku antada'a kama yusakul kis'ata ala kis'atiha. Sebentar lagi kalian itu akan menjadi rebutannya orang kafir, seperti makanan yang ada di meja makan siap disantap oleh orang yang kelaparan. Orang kelaparannya itu orang-orang kafir, lah makanannya itu muslimin. Namanya makanan kan tidak berdaya, mau dikupas, mau diemplok, wungkul, terserah, nggak ada daya makanan. Sampai sahabat pun tanya, amin killatina yauma idzin ya Rasul, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit? Lah, kata enggak, bal antum katsirun, bahkan jumlah kalian banyak, mayoritas. Walakinnakum kagutsaisil, tetapi kualitas kalian itu seperti buih. Nah, apa kayak balon ya, besar tapi dalamnya itu kosong. Dari depan bagus tapi belakangnya itu kayak merak. Tahu merak ya, dari depan bagus. Fatun za'um mahabata ala qulubi aduwikum, ketika kalian sudah terseret oleh fitnah dunia, terpengaruh dunia, semua dunia ukurannya, kuliah agama karena dunia, mondok karena ingin dunia, enak nanti jadi ustadz makanya enak-enak, di rumah nggak kerja dan seterusnya, istrinya 4, anaknya banyak, nggak usah kerja, nanti tinggal nyuruh santri-santrinya, enak. Jadi mondoknya sampai ke luar negeri, ke Yaman, terus itu dunia. Itu tadi namanya pedagang agama. Maka karena jiwa kalian itu seperti itu, kata Rasul, tunza'u mahabata ala qulubi aduwikum, Allah akan cabut wibawa dari hati kalian, wibawa kalian dari musuh. Ya, seperti Yahudi yang nggak punya negara itu berani ngoyak-ngoyak negara muslimin di Palestina. Tidak ada wibawanya, muslimin kalah. Yahudi mati berapa sekarang, muslimin yang mati berapa? Kalau hitung-hitungan kalkulasi ya kalah juga. Nah itu sebabnya, kata Rasul. Wa tudau ala qulubikum alwahnu, diletakkan di hati kalian itu alwahnu. Itu penyebab kalian seperti makanan tadi. Ma'ul wahnu ya Rasul, apa itu wahn ya Rasul? Hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia, takut mati. Nah, juga di hadis lain Rasulullah SAW, idza tabayatum bil inah, kalau kalian itu sibuk dengan jual beli rentan, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan peternakan, waraditum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihada, kalian tinggalkan jihad, agama Allah enggak dihirau, tidak dipelajari, tidak diamalkan, tidak diperjuangkan.
Sallallahu alaikum dzullah, maka Allah akan timpakan pada kalian itu kerendahan, kehinaan. La tunzauna, tidak akan diangkat kalian dari kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali pada agama kalian. Mau sadar, segera sadar, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, yang disebut inabah, pelajari agama Allah, mengamalkan dan mendakwahkan. Apalagi antum di sini yang dilahirkan oleh Allah di daerah pusat, ya, pusat lawan dari tauhid, dari akidah. Alhamdulillah Allah sudah beri waktu kita, diberi pikiran sehat untuk belajar akidah, belajar tauhid. Walaupun kita tidak belajar pun, misalnya hati dan fitrah kita sudah, hati-hati kita sudah diberi fitrah oleh Allah bahwa yang berhak diibadahi, berhak diminta itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu sebenarnya sudah cukup mendorong kita untuk bangkit, sadar, bangkit, ayo tolong agama Allah. Nah, faqauluhu idza jaa nasrullah, maka sabda firman Allah, kalau sudah datang pertolongan Allah, ai nasrullahi iyyaka, pertolongan Allah kepadamu. Ada saudara kita di sini namanya Nasrul. Iya. Nasrul ini tulisannya gini, kok ada al di belakangnya, misalnya al kan di depan, an-nasru. Nah itu kalau alnya di depan jadinya Nasrul. Ini urusannya Mas Yudi, nanti benahin tulisannya. Kok ada tulisan alnya di belakang? Atau itu cuma manggilnya, asalnya Nasrullah. Ya, mana? Ya, Nasrullah asalnya. Nah itu nggak tahu, yang punya nama pun nggak tahu. Tapi Nasrul. Kalau alnya di depan namanya an-nasru. Ai nasrullahi iyyaka ala aduwika. Idza jaa nasrullah, maksudnya kalau datang pertolongan Allah kepadamu menghadapi musuhmu. Wal fathu, dan kemenangan. Ma'tuf ala nasri, ini dikaitkan dengan an-nasru. Jadi dua yang Allah sebutkan di sini, pertama pertolongan Allah, yang kedua kemenangan. Dan ini berkaitan, orang itu tidak akan menang kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah. Wa atfuhu, dan penyandarannya ini atau penggabungan ini alan nasri kepada an-nasru, ma'an al-fatha minan nasri, padahal al-fathu kemenangan itu merupakan bentuk pertolongan. Nah, tanwihun bisa'nihi, ini sebagai penegasan dari Allah. Jadi al-fathu ini penegasan dari Allah. Wa huwa min babi atfil khas alal am, dan ini namanya gabungan yang khusus kepada yang umum. Yang khusus itu kemenangan, umumnya itu pertolongan. Tadi kan pertolongan masih umum, bisa pada orang kafir, bisa pada orang mukmin. Cuma ini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi ta'ala tanazzalal malaikatu warruh. Apa ini? Surat apa ini? Surat Al-Qadar ayat 4. Apa ini bacanya? Tanazzalul malaikatu warruh, telah turun pada malam Lailatul Qadar itu malaikat, para malaikat langit turun ke dunia. Warruh fiha, dan ruh juga turun. Ini maksudnya contoh lain dari penggabungan yang khusus kepada yang umum. Yang khusus itu siapa? Ar-ruh, karena ruh ini adalah malaikat Jibril. Nah,
Malaikat Jibril itu termasuk malaikat. Kenapa ini disebut lagi oleh Allah? Ini pemuliaan kepada beliau, karena malaikat termulia adalah Jibril alaihissalam. Ai fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Fa Jibrilu, maka malaikat Jibril minal malaikati, termasuk malaikat. Wa khassahu li syarafihi, dan Allah khususkan di sini di ayat Lailatul Qadar ini, di surat Al-Qadar ini, karena kemuliaan beliau. Malaikat Jibril punya 600 sayap, dan Rasulullah pernah melihat beliau 2 kali. Pertama melihat di ufuk. Ufuk itu arah alam itu. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, satu sayapnya itu sudah bisa menutup ufuk. Arah timur semua alam ini tertutup oleh satu sayapnya. Nah, bagaimana kalau 600? Ini juga dalil betapa besarnya malaikat Jibril. Yang pertama itu, yang kedua di mana? Melihat Mas Agus di mana? Pernah dengar? Pak Kun, di mana Pak Kun? 2 kali Rasulullah melihat malaikat Jibril, melihat aslinya. Kalau perubahannya sering. Yang pernah datang kepada Rasul SAW ketika Rasul kumpul dengan sahabat mengajari tentang agama. Yang kedua di Sidratul Muntaha, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Surat apa ini, Dek Rian? An-Najm. Wa al, dan al fil fathi, al di al-fathu di sini. Kalau di nasrunnya kan tidak ada alnya. Idza jaa nasrullah wal fath. Al di al-fath di sini lil ahdi, li ahdi dzihni. Ahdi dzihni ini yang sering kita bahas. Dzihin itu artinya pikiran. Ahad ini sudah tertentu. Berarti ketika di sini ada alnya, ini kemenangan yang sudah ada di pikiran orang. Seperti yang sering saya contohkan, besok akan datang ke Malang Pak Presiden. Ahdi dzihninya, pikiran orang itu sudah mesti tertuju kepada Presiden kita, Pak Jokowi. Tidak akan Pak Prabowo atau lainnya, Pak Anies, enggak. Mesti ke Pak Jokowi. Itu namanya apa? Ahdi dzihni. Sekarang Al-Fathu, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan yang dimaksud itu sudah tahu, sahabat itu tahu. Rasul dan sahabat itu sudah tahu. Ai al-fathu al-ma'hud, yaitu kemenangan yang dijanjikan, al-ma'ruf yang sudah dikenal, bahwa memang Allah berjanji akan memberikan kemenangan semenjak di Mekah. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasul sudah menyampaikan bahwa kita akan dimenangkan oleh Allah. Allah akan menolong agamanya. Bahkan akan makan nanti di negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Nah, fi adhanihim, di pikiran-pikiran muslimin ketika turunnya ayat ini. Wa huwa Fathu Makkah, yaitu Fathu Makkah. Tahun keberapa ini? Fathu Makkah tahun ke-8. Nah, adapun ini yang Rasul masuk Mekah. Kalau Al-Fathu sendiri, kemenangan sendiri secara umum, bukan Fathu Mekahnya, itu mendahului, yaitu tahun ke-7 ketika perjanjian Hudaibiyah. Wa kana Fathu Makkah, dan Fathu Makkah itu fi Ramadan, pada bulan Ramadan, minas sanati tsaminah lil hijrah, pada tahun ke-8. Perang Hunain
itu tahun ke-9. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-7. Sebenarnya kebenangan Rasul itu mulainya tahun ke-7 itu, perjanjian Hudaybiyah, karena di isi perjanjian tidak boleh saling memerangi. Di antara isi perjanjiannya tidak boleh saling menyerang. Sehingga itu artinya dibuka lebar oleh Allah kepada Rasulnya untuk berdakwah. Sehingga yang asalnya mungkin cuma 3.000 di tahun ke-7 itu, tahun ke-8 sudah 120.000, berlipat-lipat banyak langsung masuk Islam, muslimin, karena dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya masih takut-takut kepada orang Quraisy, ketika itu tidak ada takut. Rasul enggak takut, para sahabat enggak takut untuk berdakwah secara bebas. Nah, itu yang dipahami para ulama. Kemenangan yang sebenarnya itu perjanjian Hudaybiyah, bukan Fathu Makkah. Kalau Fathu Makkah itu tahun ke-8. Wasababuhu, sebab dari Fathu Makkah ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama salaha Quraisy, ketika berdamai dengan Quraisy fil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, fis sanatis sadisah, bukan tahun ke-7 ya, tapi tahun ke-6. As-sulhul masyhur, yaitu perjanjian yang masyhur, sudah terkenal ya. Naqadat Quraisyul ahda, maka orang Quraisy itu membatalkan perjanjiannya. Faghazahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerangi Quraisy karena Quraisy itu membatalkan perjanjiannya. Wa kharaja ilaihim minal Madinah, maka Nabi keluar memerangi Quraisy dari Madinah, binahwi asrati alafin muqatilin, sekitar 10.000 pasukan. Nah, banyak 10.000. Kharaja mukhtafiyan, muqatil ini tentara pasukan perang sebanyak 10.000. Keluar mukhtafiyan. Mukhtafiyan itu sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang Quraisy. Tapi orang Quraisy sudah kegelisah, sudah pada gak enak. Nah, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kok bisa sembunyi padahal besar seperti itu? Karena Rasul berdoa, Allahumma, ya Allah, ammi ahbarona anhum, butakan berita kami dari mereka. Jadi oleh Allah betul-betul ditutup. Sampai ada sahabat yang nyuruh wanita itu ya, kirim surat ke keluarganya untuk menyampaikan surat untuk menyelamatkan diri karena mau diserang. Tapi oleh Allah diberitahu dan dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Cuma qadarullah, kata Umar ini, biar izinkan kami ya Rasul untuk bunuh orang ini karena ini munafik, kata Rasul. Nah, tapi Rasul mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah berfirman kepada ahli Badar itu, silakan kamu mau berbuat apa saja sudah diampuni. Kalau bukan ahli Badar itu sudah, wallahu alam ya. Tapi jawabannya itu yang bikin Rasul juga diam. Keluarganya di sana kasihan, sebenarnya tidak ingin menentang Rasul dan seterusnya ya. Falam yufaji'hum illa wa huwa muhitun bihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak yufaji'u itu artinya serangan mendadak. Illa wa huwa muhitun bihim, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyerang dadak pada musuh, kecuali beliau kondisinya muhit, sudah menguasai total. Sehingga dengan penguasaan yang total pada yang mau diserang itu tepat, yang mau dibunuh itu siapa saja.
sehingga tidak mengorbankan orang-orang yang tidak boleh dibunuh, kakek-kakek, nenek-nenek, wanita, anak-anak, itu tidak boleh dibunuh, haram. Hewan, binatang-binatang tidak boleh nebangi pohon-pohon. Kalau di Palestina gimana itu? Itu ngawur namanya ya. Wa dakhala Makkah fil isrin min Ramadan. Beliau masuk Makkah sudah betul-betul tidak disadari oleh orang Quraisy dan serangan dadak, sehingga sangat gampang untuk dipilih. Nah, minas sanati tsaminah lil hijrah, pada tahun ke-8 Hijriah. Mudfiron mansuron, beliau masuk Mekah itu mudfiron atau mudfaron, dimenangkan, mansuron ditolong, mudfaron dimenangkan, menang telak. Nah, muayyadan, beliau kondisi dibela oleh Allah, dimenangkan, ditolong, dibela oleh Allah. Hatta innahu fil nihayati, sampai pada akhirnya, puncaknya, ijtama ilaihi kuffar Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kufar Quraisy haula Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Naam, fawafaqa 'alal babi, maka Rasul berdiri di pintu Ka'bah. Wa Quraisyun tahtahu, dan orang Quraisy di bawahnya, kondisi dikuasai. Yantadhiruna ma yaf'alu, dia sedang menunggu keputusan dari Rasul, apa yang akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Nah, kalau yang Khaybar itu malah dibunuh semua, yang memutuskan bukan Rasul, tapi orang Yahudi yang sudah masuk Islam, kemudian dipanggil oleh Rasul untuk memutusi apa yang pantas untuk diberikan hukuman kepada orang Yahudi Bani Khaybar. Maka keputusannya yang laki-laki dibunuh, anak-anak yang belum balik dan perempuannya ditahan. Makanya sehingga dilihat kemaluan-kemaluan laki-laki yang sudah berbulu itu dipisah, masuk ke yang dibunuh. Nah, orang Quraisy dikumpulkan di, ini proses Fathu Mekah ya, dikumpulkan di sekitar Mekah. Beliau berdiri di pintu Ka'bah, orang musyrikin di bawahnya menunggu keputusan. Fa akhadha bi adadatil bab, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil memegang apa namanya nih? Namanya pintu itu apa namanya? Ininya apa? Kusen pintu, kusennya Ka'bah. Nah, waqala, Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, apa yang kalian yakini tentang apa yang aku lakukan pada kalian? Mau diapakan Pak Ahmad kira-kira ini? Kalau Pak Ahmad itu berapa tahun itu diperangi Rasul itu ya? Berapa banyak sahabat yang sudah dibunuh. Wa huwa alladzi kana qabla tsamanina sanawat hariban. Dalam keadaan beliau ini selama 8 tahun diusir, lari, minhum, dari orang Quraisy. Wa kanul an fi qubdatihi, dan sekarang Quraisy berada di dalam genggamannya. Wa tahta tasarrufihi, dan di bawah kemauan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau disate, mau diapakan, terserah Nabi. Qala maka Nabi mengulang, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum,
Apa keyakinanmu? Apa yang kalian yakini tentang apa yang akan aku lakukan pada kalian? Qalu, orang Quraisy mengatakan khairon, kebaikan. Nah, karena memang tidak pernah Rasul itu, orang Quraisy pun tidak pernah menemui Rasul itu berbuat jelek, nggak pernah. Nah, dari awal, dari kecil, sebelum berdakwah pun beliau dari Al-Amin, ya, berangkatnya dari Al-Amin, nama terbaik. Akhun karimun wabnu akhin karimin, engkau adalah saudara mulia, anaknya saudara mulia, yaitu Abdullah. Abdullah itu orang terbaik yang waktu itu bapaknya siapa namanya? Bapaknya Abdullah, Abdul Muthalib itu. Dia sudah nazar kepada berhala, kalau saya punya anak yang ke-10 saya korbankan, mau saya sembelih. Itu Abdullah, ternyata orang paling baik Abdullah dari seluruh saudaranya. Sudah bingung Abdullah. Abdul Muthalib ini bingung, sampai datang ke dukun sana dukun sini, sampai diundi pakai unta. Karena tidak ada orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang setuju kalau Abdullah itu dibunuh, disembelih, dikorbankan, menunaikan nadarnya. Nah. Qala, maka Nabi menjawab, fa inni aqulu lakum, sesungguhnya aku katakan pada kalian, kama qala Yusufu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf li ikhwatihi, terhadap saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum, tidak ada balas dendam bagi kalian hari ini, tidak ada celah, tidak ada kehinaan bagi kalian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga Rasul mengatakan itu apa? La yaghfirullah la yughfar man la yaghfir. Tidak diampuni oleh Allah orang yang tidak memaafkan. Yang dimaafkan itu tentu yang nyalai itu, yang gudo kita, memusuhi kita, membenci kita. Kita enggak berbuat apa-apa, dimusuhi, dibenci. Ya memang Allah takdirkan dunia itu isinya begitu, berlawanan. Ada iblis, ada malaikat. Nah, bahkan setiap manusia dijaga oleh malaikat dan dijaga oleh iblis, oleh syaitan. Rebutan manusia ini direbut. Ketika manusia itu dzikir kepada Allah, malaikat yang dekat. Ketika manusia itu lalai dari zikrullah, syaitan yang mendekat, yang disebut dengan qarin. Nah. Idhabu, maka itu hikmah ya. Hikmah kenapa Allah menjadikan adanya orang jahat, orang jelek, nah, orang yang suka goda kita. Itu hikmahnya, diantaranya itu untuk dilihat di mana kesabaranmu. Kalau Allah mau bisa membuat manusia semuanya baik. Nah, idhabu fa'antumul tulaqa, pergilah kalian wahai orang Quraisy, kalian sekarang bebas. Bebas, enggak ada yang dipenjara, yang kena hukum. Fa'ufiya anhum, maka mereka dimaafkan. Atau fa'afa anhum alaihi salatu wassalam, maka beliau memaafkan mereka. Sifat termulia ya, sehingga Allah mengatakan wa ala hulukin azim, engkau itu Muhammad berada di atas hulukin azim, akhlak yang mulia. Padahal beliau yang membunuh, akhlak mulia yang membunuh, tapi kan memang yang berhak dibunuh. Beliau juga mencela. Nah, orang-orang yang berhak dicela boleh. Nah, dan itu masuk akhlak mulia. Ketika Rasul SAW mengatakan tentang kaum teroris, pemberontak, beliau mengatakan
Hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka. Dibilang anjing oleh Rasul kan bahasa kita kan misu itu ya. Misu, wah anjingnya. Bahasa Jawanya kirik. Kirik apa asu? Asu itu anaknya kirik apa kirik anak asu? Amar, hah? Duh, kok sama. Asu itu anaknya itu celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian ketemu kaum teroris itu bunuh mereka. Suruh bunuh oleh Rasul. Dihalalkan darahnya kaum teroris. Padahal Rasul itu akhlak termulia, paling lembut bicaranya. Kalau ada orang tanya, beliau enggak noleh kepalanya toh, noleh seluruh badannya. Paling tawadu. Tapi pada tempatnya waktunya keras ya keras seperti tadi. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, kalau kalian ketemu mereka bunuh mereka, kalian akan mendapat pahala membunuh mereka. Tapi kita sebagai rakyat tidak boleh langsung bunuh-bunuh. Oh ini fahamnya teroris, dibunuh. Yang bunuh itu, yang numpahkan darah itu kewajibannya amir pemerintah. Kalau kita yang harus kita bunuh itu pemahamannya ini. Pemahaman teroris harus kita bunuh. Bagaimana pemahaman teroris diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Semua kitab-kitab hadis itu mesti memuat tentang ciri-ciri khawarij, ciri-ciri teroris sampai fisiknya. Mereka suka gundul, nah, mereka berbaiat, bicaranya suka menjatuhkan kewibawaan penguasanya, suka mencela pemerintahnya. Itu ciri utamanya dari yang keluar dari lisannya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahana sultanallah ahanallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencela penguasanya, menghinakan penguasanya, maka dia akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Maka haram hukumnya mencela penguasa, wajib hukumnya menjaga kewibawaan pemerintah. Sejelek apapun Islamnya, fajir, orangnya durhaka kepada Allah, zalim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Tanggung jawab mereka ya ditanggung mereka sendiri nanti di hadapan Allah. Adapun kalian sebagai rakyat, tanggung jawabnya taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Yang jelek tidak boleh ditaati, haram. Rasul bersabda, la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Nah, hadzal fathu sammahu Allahu fathan mubina. Al-Fathah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fath ini, oleh Allah disebut diberi nama Fathan Mubina, sampai ada surat khusus ya menjelaskan ini, yaitu surat apa? Al-Fatah. Faqala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami yang telah membukakan untukmu dengan, atau kalau diartikan bebas, sesungguhnya kami yang telah memenangkan ya untukmu dengan kemenangan yang jelas. Walaupun perang, sampai nanti ada ayat, ketika kamu melempar tombak, kamu yang melempar atau kami? Ya. Kalau yang dulu ketika kita bahas pertanian, ketika kalian bercocok tanam, yang bertani itu kamu apa kami? Nah, sebagai dalil bahwa kita ini betul-betul orang lemah yang sama sekali tidak punya kuasa, tidak bisa memberi manfaat dan menolak bahaya, walaupun pada diri kita sendiri, apalagi pada orang lain.
Ai bayinan aziman wadihan, maksudnya kemenangan yang terang, agung, jelas. Lima hasola urfun nasi jami'a, arfan nasi jami'a, sebagaimana yang sudah diketahui oleh seluruh manusia bahwa kemenangan mutlak, kemenangan akhir itu adalah Rasulullah SAW. Annal akibata li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kemenangan terakhir ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dauru Quraisy wa adba'uhu qadin qada fasaron nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka singgasana kedikdayaan Quraisy hancur lebur di tangan tauhid, sebagaimana firman-Nya idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kemenangan, kebaikan kebenaran datang, maka hancurlah kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, ayat selanjutnya. Ayat keberapa itu? Ayat kedua, baru ayat 1 ya. Mudah-mudahan menambah iman kita, karena Allah mengatakan idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat kami atau ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Kalau disebut nama Allah, wujilat qulubuhum. Wujilat itu artinya takut. Kalau disebut nama Allah, rasa takutnya itu bertambah. Nah, ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Mudah-mudahan iman kita hari ini bertambah baik dan bertambah kualitasnya, dan sekaligus dengan bertambahnya iman itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak, yang lalu, yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi cahaya kita di dunia ini untuk meraih cinta dan ridha Allah, dan menjadi cahaya ketika nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.